Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami di matkul pengantar manajemen ini tentang segmentation atau segmentasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Lutfi Hasannya dengan NIM 215221105. Yang kedua ada Nur Fadila dengan NIM 215221106. Yang ketiga ada Fatwa Azwar Firdaus dengan NIM 215221115. Dan saya sendiri Bunga Sofia Ardana dengan NIM 215221120. Pengertian segmentasi menurut para ahli. Pertama, menurut Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Kedua, menurut Bright and Farrell, segmentasi pasar adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan, potensial, dan tertarget, terutama untuk konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Ketiga, menurut Ciptono dan Chandra, segmentasi pasar adalah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi adalah proses mengiris pasar untuk produk tertentu atau layanan menjadi beberapa segmen yang berbeda dengan mentarget secara luas, menjadi lebih heterogen di dalam situasi market tertentu. Segmentasi adalah proses mengiris pasar untuk produk atau jasa tertentu menjadi beberapa segmen yang berbeda. Dalam buku Breakthrough Imperatives, Mark Cuthbertson dan Stephen Skouberg berkata, tujuan dari analisis segmentasi pelanggan adalah untuk mengidentifikasi segmen yang paling menarik dari basis pelanggan perusahaan yang sudah ada atau potensial, dengan membandingkan ukuran segmen, pertumbuhan, dan profitabilitas. Syarat segmentasi pasar. Yang pertama, measurability atau segmentasi harus bisa diukur. Syarat menentukan segmentasi pemasaran yang pertama adalah segmentasi harus bisa diukur, termasuk mengukur besar dan luas pasar serta daya beli yang potensial di sana. Salah satu contoh hasil ukur dari segmentasi pasar adalah ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan laki-laki. Jika ukuran segmentasi ini sudah ada, tentu pebisnis lebih mudah ketika mencari pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Syarat yang kedua adalah membuat segmentasi pemasaran sesuai ide terbaik, namun pastikan bisa dijalankan. Ini terkait dengan rencana strategi yang akan digunakan untuk membuat segmentasi tersebut. Jika strateginya tidak bisa dijalankan, tentu tidak ada gunanya membuat segmentasi, karena yang pasti tidak akan ada produk yang akan dipasarkan sekalipun karakteristik pembeli sudah dikantongi. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Jika ingin membuat segmentasi pasar, tentukan dulu poin-poin penting yang menjadi target strategis. Pastikan target tersebut masuk akal sehingga bisa dicapai melalui sistem segmentasi. Target dari segmentasi pemasaran perusahaan disebut juga pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar, mana yang diprioritaskan dan tidak. Yang keempat, substantiability atau pasar lebih heterogen dan target luas. Maksudnya, membuat segmentasi pasar tetapi memastikan pasar tertarget tetap luas. Karena jika terlalu sempit, jumlah konsumen lebih sedikit. Artinya, keuntungan penjualan perusahaan juga sangat kecil. Selanjutnya, prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, survei stake. Maksudnya, tahap ini seperti melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran masyarakat dengan tujuan agar perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Yang kedua, analisis stake. Analisis stake maksudnya tahap kedua, tahap analisa untuk mengetahui alasan-alasan munculnya sikap motivasi konsumen. Yang terakhir, profiling stake.
Pada tahap akhir, perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambah data-data hasil analisis konsumen. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Fatwa. Manfaat segmentasi pasar. 1. Gagasan pemasaran lebih jelas. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Terus selanjutnya, jenis segmentasi. Geografi dibagi menjadi beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Demografi dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan distribusi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Jenis segmentasi psikografi memeriksa bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon rangsangan pemasaran. Dan yang terakhir, jenis segmentasi sosiokultural, teori hidup keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya, segmentasi pemasaran lintas budaya atau global. Lalu ada contoh dari segmentasi, yaitu Honda Beat adalah jenis tipe sepeda motor otomatis dan harga 12,5 juta. Secara demografis, Honda Beat menargetkan siswa dan siswi sebagai segmen pasarnya. Berdasarkan psikografis, Honda Beat ditujukan bagi kaum muda yang menyukai kenyamanan dan kepraktisan serta gaya hidup yang trendy dan modern. Secara geografis, Honda Beat di segmen 110cc memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar di Indonesia dan di daerah, di mana di daerah perkotaan cenderung menggunakan roda balap dan di daerah cenderung menggunakan roda jari-jari. Lalu ada kelemahan-kelemahan dari tindakan segmentasi. Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. 2. Biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Bahkan mungkin akan terjadi persaingan yang tidak sehat, misalnya kanibalisme sama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Sekian dari kelompok kami, yaitu materi dari segmentation. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang bisa kita lakukan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.